Mengawali kegiatan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Oke, karena semuanya baik, semuanya sehat, semangat. Jadi sebelum memulai kegiatan Ibu akan mengingatkan dulu kita kelas berapa orang yang sudah masuk hari ini? Semuanya hadir, Bu. Oke, semua hadir ya. Oke. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pengantar coding dan kecerdasan artifisial. Pada hari ini seperti yang Ibu janjikan, kita akan melakukan kegiatan pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi kecerdasan artifisial di kelas. Sudah siap semua untuk praktek? Siap, Bu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar AI. Yang kedua, peserta didik mampu mengoperasikan perangkat AI sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu berkolaborasi menggunakan perangkat AI untuk menyelesaikan masalah atau tugas. Dan yang keempat, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memakai HP atau laptop. Semua punya HP? Punya, Bu. Pernah menggunakan laptop atau komputer? Pernah, Bu. Sering ya? Iya, Bu. Pernahkah anak-anak semua bertanya bagaimana teknologi bisa mengerti perintah yang kita berikan? Pernah ada yang bertanya? Kira-kira menyampaikan perintah di HP atau laptop terus bisa direspon oleh laptop atau komputer, itu kira-kira bagaimana? Ada yang pernah penasaran atau bertanya? Iya, Bu. Ya, pasti semua orang pernah bertanya ya? Iya, Bu. Teknologi bisa mengerti perintah kita karena adanya proses pengolahan data dan bahasa melalui kecerdasan buatan atau AI. Secara sederhana, tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, input perintah. Contoh sederhana, kita memberikan perintah pada HP atau laptop. Misal, Hijrah ingin mencari video di YouTube tentang video pembelajaran. Maka perintah yang diberikan adalah Hijrah seperti apa? Video pembelajaran. Maka perintahnya contoh video pembelajaran pada materi coding. Maka perintahnya adalah carilah materi coding pada SMK kelas 11, 10. 11 atau kelas 10. Oke. Setelah memberikan perintah, kemudian laptop atau komputer akan melakukan pengenalan perintah. Perintah yang kita sampaikan akan diproses oleh laptop atau komputer. Setelah itu akan terjadi proses pemrosesan data. Setelah pemrosesan data, eksekusi dari perintah yang telah kita berikan. Setelah eksekusi perintah, maka umpan balik atau hasil. Perintah memberikan contoh tentang video
rumah sakit. Itu karena kita menggunakan diagnosis awal berbasis data. Dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi disampaikan Google Maps, kita mau pesan aplikasi harus menggunakan Google Maps agar lokasi kita dapat terdeteksi oleh aplikasi ojek online atau Maxim. Atau kita ke suatu daerah yang baru tidak tahu lokasi, kita menggunakan Google Maps untuk memandu arah. Kemudian asisten suara, ada yang malas untuk mengedit biasanya pakai mikrofon. Bantu saya mencari apa pengertian dari coding. Pernah semua pakai itu mikrofon? Selanjutnya kolaborasi dengan AI. Yang pertama, AI sebagai partner kerja, bukan pengganti manusia. Ingat, AI adalah partner kerja, bukan pengganti manusia. Sudah? Ya. Yang kedua, kolaborasi guru dengan siswa menggunakan AI. Yang pertama, kita akan membuat presentasi dengan Canva AI. Yang kedua, kita akan membuat ide konten dengan ChatGPT. Yang ketiga, kita akan membuat gambar menarik dengan menggunakan Gemini. Dan hasilnya akan kita diskusikan dengan teman sebaya, dengan ibu juga. Karena tadi yang pertama, AI sebagai partner kerja, bukan pengganti manusia. Jadi kita tetap membutuhkan manusia untuk saling membahas hasil yang kita dapatkan. Sudah? Ya, Bu. Ya, berikutnya kita akan melakukan diskusi kelompok sesuai dengan yang telah Ibu tulis. Masing-masing duduk di dalam kelompoknya. Kelompok 1 di komputer bagian kiri Ibu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 4 di sini
login dulu nah. Ya. Login setelah itu membuat poster seperti tadi yang ada ditunjuk. Sudah? Oke. Posternya bebas. Yang penting terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Sudah? Oke, lanjut di kelompok 2. Sudah login nah? Oke. Ya, login dulu menggunakan akun. Ya. Posternya bebas. Menggunakan kata kunci teknik coding dan kecerdasan artifisial. Sudah? Untuk kelompok 3, ya silahkan login, langsung login. Login. Ya, sudah masuk di Canva, kemudian buat saja poster, kata kuncinya coding dan kecerdasan artifisial. Kalian berkreasi bebas, ya? Oke. Sekarang di kelompok 4, ya sudah login, oke. Di sini masukkan kata kunci coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Ya, oke. Kalian bebas berkreasi. Kemudian untuk yang kedua, di situ buat soal esai. Soal esai, sudah. Dan yang ketiga itu membuat gambar menggunakan AI. Sudah. Kata kuncinya tetap sama. Kalian bebas berkreasi. Sudah? Oke. Silahkan bekerja. Kemudian untuk yang kedua tadi membuat soal menggunakan ChatGPT. Ini kelompok 3. Di sini perintahnya soal menggunakan ChatGPT. Sudah? Oke. Untuk yang ketiga itu membuat gambar menggunakan Gemini. Sudah? Bebas berkreasi, sudah? Oke. Selanjutnya untuk yang berikutnya membuat soal menggunakan ChatGPT. Ini kelompok 2 ya. Sudah? Dan yang ketiga itu membuat gambar menggunakan Gemini. Ya? Oke. Berikutnya yang kedua tadi, yang kedua membuat soal menggunakan ChatGPT. Sudah? Dan yang ketiga membuat gambar menggunakan Gemini. Sudah? Kalian juga berkreasi. Oke, silahkan bekerja. Jika ada kesulitan silakan angkat tangan untuk bertanya. Bisa? Ya, waktu 20 menit ya, waktu sudah berjalan. Ya, bagaimana? Oke, silahkan berdiskusi dengan temannya, terutama untuk jawaban yang nomor 2. Ya, bagus ya. Nanti, oke, biasanya seperti ini nanti dipresentasikan ya. Ibu juga akan tampilkan slide di depan. Untuk masing-masing kelompok nanti akan ada presentasi. Ibu akan ambilkan slide di depan. Yang gambar dengan desainnya sudah selesai, kirim di WA ya. Nanti ibu akan share langsung. Oke. Oke. Nanti untuk ini akan dipresentasikan di depan. Sudah? Kelompok yang sudah selesai membuat poster dan juga gambar dapat mengirim di link grup WA. Sudah?
Waktu sisa 15 menit lagi. 15 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai jam berapa? Sudah, Bu. Oke. Ada yang belum? Tolong dikirimkan di grup WA agar Ibu dapat memindahkan filenya ke komputer. Ya, Bu. Sudah? Oke. Kelompok 2 sudah mengirimkan jawaban untuk praktik yang kedua menggunakan ChatGPT. Kelompok 1 sudah mengirimkan poster. Kemudian kelompok 4 sudah mengirimkan jawaban untuk ChatGPT. Kelompok 3 sudah mengirimkan gambar untuk coding menggunakan Gemini. Ada kesulitan? Oke, jangan lupa kirim yang sudah selesai ya, baru satu yang masuk. Oke, jadi ini kalian punya gambar. Ini sih ya coding, dan ini data, ya. Coding. Oke, bagus. Oke, sih kalian buat tentang tanggung jawab biologi kita. Oke, bagus. Jadi ada keamanan, sikap bijak, etika dalam berguna dan penggunaan teknologi sekali. Ini yang kedua. Jangan lupa diskusikan jawaban untuk praktik kedua yang kalian lakukan. Semua sudah selesai? Waktu masih ada, tapi karena semua sudah selesai, Ibu menunggu kiriman jawaban di grup. Sudah? Jangan lupa dikirim melalui WA grup. Yang sudah mengirim baru 2. Kelompok 1 baru 2 gambar dan poster. Untuk praktik yang kedua membuat soal belum. Kemudian kelompok 4 sudah kirim semua. Oke, terima kasih kelompok 4. Ya, Bu. Oke, menyusul kelompok 2 juga sudah. Mengetik kelompok 3 dan kelompok 1 itu menunggu jawabannya. Oke, kelompok 1 sudah masuk. Kita menunggu jawaban dari kelompok 3 dulu ya. Dirangkum. Oke, jawaban dari kelompok 3 sudah masuk. Karena semua kelompok telah selesai mengerjakan tugasnya, kita langsung masuk saja ke tahap presentasi ya. Ya, Bu. Oke, masing-masing kelompok mempersiapkan moderatornya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ketua kelompok selaku moderator. Kami di sini membuat cerdas meningkat kecerdasan buatan. Apa itu AI? Kecerdasan buatan artificial intelligence adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Dampak positif AI membantu pekerjaan manusia, memudahkan akses informasi, efisien dan cepat dalam menyelesaikan tugas. Dampak negatif AI mengurangi interaksi sosial, ancaman terhadap lapangan kerja, ketergantungan pada mesin. AI bukan untuk ditakuti tapi untuk dikendalikan secara bijak. Oke, itu poster yang pertama. Kemudian poster yang kedua. Poster yang kedua, tips bijak era digital. Oke. Yang pertama, verifikasi informasi sebelum membagikan. Yang kedua, gunakan media sosial untuk hal positif. Oke. Yang ketiga, kelola waktu layar dengan bijak. Yang keempat, lindungi data pribadi dan kata sandi. Yang lima, hargai etika komunikasi digital. Oke, gambar. Poster yang Poster ketiga. yang ketiga, manfaat artificial intelligence. Artificial intelligence. Peluang karir lebih luas, ada potensi gaji lebih baik, Oke. perubahan teknologi, pengelolaan data lebih efisien, hemat waktu dan SDM. Oke. Apa itu peluang karir lebih luas? Kedepannya akan banyak sektor industri dan bidang yang lainnya yang menggunakan AI. Potensi gaji lebih baik. Dengan meningkatnya permintaan akan kebutuhan pengembangan AI, maka sebagian IT memungkinkan penghasilan yang meningkat. Perubahan teknologi tercanggih yang kita nikmati saat ini tidak terlepas dari perangkat AI. Pengelolaan data lebih efisien. AI memiliki kemampuan pengelolaan data yang lebih efisien sehingga proses analisis lebih cepat. Dan yang terakhir, hemat waktu dan SDM. Penggunaan AI dapat menghemat waktu dan sumber daya manusia dalam pekerjaan karena AI lebih cepat dan tanpa harus digaji. Oke, selanjutnya untuk praktik yang kedua, berikan kesempatan untuk teman lain menjawab untuk kelompok 1 2 soal. Silakan teman lain. Silakan untuk praktik yang kedua. Berikan kesempatan untuk teman lain menjawab. Silakan. Dua soal. Untuk soal yang kedua membuat soal esai. Yang kedua membuat soal esai. Pada kelompok 2, 3, dan 4, kalau ada pertanyaan pada kelompok kami saya persilahkan. Silakan siapa yang akan menjawab? Ayo bacakan soal dan jawaban yang kalian buat. Soal dan jawaban. Kelompok 1. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan coding dan mengapa coding penting dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Jawabannya, coding adalah proses menuliskan instruksi menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Coding penting dalam pengembangan AI karena melalui kode dilat algoritma, model pembelajaran mesin, dan logika cerdas dapat diwujudkan menjadi program yang bisa dijalankan. Yang kedua, bagaimana hubungan antar algoritma dan coding dalam kecerdasan artifisial? Jawaban, algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah, sedangkan coding adalah penerjemahan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Dalam AI, algoritma seperti decision tree atau neural network diwujudkan menjadi program nyata melalui coding. Oke, untuk yang praktik kedua, kalian semua anak-anak dapat melihat pada layar ini gambar yang dibuat oleh kelompok 1.
ketiga. Jadi semuanya sesuai dengan konsepnya coding dan kecerdasan buatan. Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada? Ada atau tidak? Tidak pas. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang pertama poster dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ija, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, mengenal teknologi AI. Apa itu AI? AI artificial atau intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin berpikir secara serata berjalan seperti manusia. Contoh penggunaan AI: sistem pintar yang bisa menjawab pertanyaan, sistem rekomendasi bacaan atau video belajar, alat bantu menulis dan mencetak tata bahasa, teknologi pengenal wajah di perangkat digital. Manfaat AI: membantu memahami pelajaran lebih cepat, melatih kemampuan berpikir logis dan analisis, menghemat waktu dalam mencari informasi, menjalani dunia ilmu pengetahuan secara interaktif. Tips bijaksana menggunakan AI: gunakan untuk belajar dan mencari ide, bukan melayani mental. Tetap menggunakan logika dan pikiran jawaban sendiri. Jangan jaga kebiasaan data pribadi saat menggunakan teknologi. Gunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kemampuan. Antara manfaat dan tantangan. Poster yang kedua ya. Ya, poster kedua, antara manfaat dan tantangan. Manfaat kecerdasan buatan: meningkatkan efisien dan otomatisasi. AI mampu mengoptimasi tugas-tugas rutin dan berulang hingga manusia dapat jadi fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan pemikiran strategis. 2. Penerjemahan bahasa dan komunikasi global. AI memungkinkan penerjemahan bahasa secara cepat dan akurat, memudahkan komunikasi lintas bahasa dan budaya yang sebelumnya menjadi kendala besar. Tentang dan risiko kecerdasan buatan. 3. Pengurangan diskriminasi sosial. AI yang mengoptimasi banyak pekerjaan berpotensi menyebabkan pengurangan masalah, terutama pada pekerjaan berulang dan rendah keterampilan. Dampak pada kreativitas dan kemandirian manusia. Ketergantungan pada AI dapat membuat manusia malas dan kurang mengasah keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan memecah masalah. Yang ketiga, teknologi memudahkan hidup, membantu masa depan. Mempercepat akses informasi. 2. Mendukung pembelajaran dan pendidikan. 3. Meningkatkan efisien kerja. Untuk part yang kedua. Untuk part kedua, saya persilakan untuk teman. Ya, silakan Anika untuk menjawab yang kedua. Kelompok lain menyimak ya untuk suara jawaban. Untuk soal yang pertama, apa peran data dalam kecerdasan artifisial dan bagaimana coding digunakan untuk mengolah data tersebut? Jawabannya, data adalah
peluang karir lebih luas. Kedepannya akan banyak sektor industri dan bidang yang lainnya yang menggunakan AI. Potensi gaji lebih baik. Dengan meningkatnya permintaan akan kebutuhan pengembangan AI, maka sebagai IT memungkinkan penghasilan yang meningkat. Perubahan teknologi. Teknologi tercanggih yang kita nikmati saat ini tidak terlepas dari perannya AI. Pengelolaan data lebih efisien. AI memiliki kemampuan pengelolaan data yang lebih efisien sehingga proses analisis lebih cepat. Hemat waktu dan SDM. Penggunaan AI dapat menghemat waktu dan sumber daya manusia dalam pekerjaan karena AI lebih cepat dan tanpa harus digaji. Era baru teknologi kolaborasi digital dan kecerdasan buatan. Oke, itu untuk poster yang kedua. Asisten pintar. Kecerdasan buatan bukan hanya alat bantu tapi mitra cerdas yang memahami kebutuhan, memberikan solusi dan belajar seiring waktu. Robot edukasi. Sistem pembelajaran berbasis asisten pintar yang mampu menyerap pengetahuan dan memberikan pemahaman seperti guru virtual. Kolaborasi manusia dan mesin. Interaksi langsung antara manusia dan teknologi mempercepat proses kerja dan komunikasi global. Koneksi multi divisi. Integrasi multi platform sinkronisasi. Data dalam genggaman. Transformasi digital total. Perubahan menyeluruh menuju dunia digital yang lebih efisien, cepat dan adaptif. Etika digital. Teknologi masa kini harus bertanggung jawab dan transparan dalam pemrosesan data. Digital era challenge. Digital challenge. Oke, ini poster yang terakhir. Kecanduan teknologi. 1. Gunakan gadget dengan bijak, bukan berlebihan. 2. Tetapkan batas waktu penggunaan media sosial. Etika digital dan cyberbullying. 1. Jangan mudah membagikan informasi pribadi. 2. Gunakan password yang kuat dan selalu terbarui. Hoax dan disinformasi. 1. Periksa kebenaran berita sebelum membagikan. 2. Cek sumber informasi yang terpercaya. Etika dan cyberbullying. Etika digital dan cyberbullying. 1. Gunakan internet untuk hal positif. 2. Hormati sesama penggunaan digital. Keterampilan digital yang terus berkembang. 1. Kuasai teknologi baru untuk tetap relevan. 2. Belajar coding, desain dan keterampilan digital lainnya. Oke, selanjutnya untuk praktik yang kedua, membuat dua soal esai. Juga pada teman lain membuat soal esai. Silahkan. Soal nomor 1. Berikan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan proses coding. Jawaban. Contohnya adalah chatbot. Chatbot menggunakan AI berbasis NLP, Natural Language Processing, yang dikoding agar bisa memahami pertanyaan penggunaan dan memberikan jawaban yang sesuai. 2. Mengapa Python lebih banyak digunakan dalam pengembangan AI dibandingkan bahasa lain? Jawab. Python lebih populer karena sinteksnya sederhana, memiliki komunitas besar, serta
didukung oleh banyak library khusus AI seperti Keras, PyTorch, TransFlow, Pandas, dan NumPy yang mempermudah pengelolaan data dan pembuatan model. Oke, selanjutnya perhatikan di depan ini gambar yang dibuat oleh kelompok 3 tentang coding dan kecerdasan artifisial menggunakan Gemini. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Gambar yang dibuat sesuai dengan materi yang disajikan pada hari ini yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Kelompok lain atau ada pertanyaan untuk kelompok 3? Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 4 dipersilakan untuk poster yang pertama. Silakan. Berdiri ya, nak, silakan. Ayo silakan. Boleh pada lama dengan garis dan antara yang vital yang menjawab vital adalah kewajiban kita sebagai teknologi untuk menggunakan internet dan perangkat digital secara etis, aman, dan bertanggung jawab. lanjut. Keamanan digital, lindungi data pribadi dan akun dari ancaman siber. Gunakan kata sandi yang kuat dan asuransi 2 faktor. Jangan bagikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak dikenal. Sikap bijak dalam media sosial. Hindari cyberbullying dan penyebaran komentar negatif. Hormati privasi dengan tindakan membagikan informasi tentang izin tanpa izin. Filter informasi sebelum disebarkan. Etika dalam dunia digital. Gunakan internet untuk tujuan positif. Hormati hak cipta dan hindari harassment dengan sebarkan hoax, ujaran kebencian atau konten negatif. Pengguna teknologi secara sehat. Mengatur waktu layar agar tidak Berlebihan. Menyeimbangkan kehidupan online online. dan offline. Tidak kecenderungan media sosial atau game digital. Oke, poster yang kedua. Era baru teknologi, kolaborasi digital dan kecerdasan buatan, kolaborasi manusia dan mesin, interaksi langsung antara manusia dan teknologi mempercepat proses kerja dan komunikasi global, transformasi digital total, perubahan menyeluruh menuju dunia digital yang lebih efisien, cepat, dan adaptif, asisten pintar, kecerdasan buatan bukan hanya alat baru, tapi mitra cerdas yang memahami kebutuhan, memberikan solusi dan belajar seiring waktu. Robot edukasi, sistem pembelajaran berbasis asisten pintar yang mampu menyerap pengetahuan dan memberikan pemahaman seperti guru virtual. Etika digital, teknologi masa kini harus bertanggung jawab dan transparan dalam pemrosesan data, koneksi multi-device, integrasi multi-platform, sinkronisasi data dalam genggaman. Oke, poster yang terakhir, silakan.
Hal ini bisa memperbesar kesenjangan informasi dan pendidikan. Adaptasi dan literasi digital. Masih banyak pengguna yang belum terbiasa atau tidak memahami penggunaan teknologi dengan bijak dan aman. Disinformasi. Mudahnya penyebaran informasi secara online juga membuka peluang besar bagi berita palsu, hoax, dan konten yang menyesatkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, membuat dua soal esai. Silakan dijawab. Membuat dua soal esai untuk kelompok 4, silakan. 1. Apa tantangan utama dalam menulis coding untuk kecerdasan informasi? Artifisial. Jawaban. Kualitas data. Data yang tidak lengkap atau bisa dapat mempengaruhi hasil AI. 2. Kompleksitas algoritma. Semakin kompleks model, semakin sulit pengodeannya. 3. Komputasi tinggi. AI sering membutuhkan perangkat keras kuat seperti GPU. 4. Etika dan keamanan. Programmer harus memastikan AI tidak menimbulkan dampak negatif. Soal kedua, 2. Apa yang dimaksud dengan training data dan bagaimana peran coding dalam proses pelatihannya? Training data adalah data yang digunakan untuk melatih model AI agar dapat mengenali pola. Coding berfungsi untuk menulis instruksi, pemrosesan data, menentukan algoritma pembelajaran, serta melakukan evaluasi model agar hasilnya optimal. Oke, demikian untuk praktik yang kedua dari kelompok 4. Selanjutnya, perhatikan ke depan, ini adalah gambar yang dibuat oleh kelompok 4 dengan menggunakan game ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Semua gambar yang dibuat sesuai dengan materi pada hari ini, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 4? Pas, mari kita berikan aplaus yang meriah. Oke, terima kasih untuk kerja kelompoknya dari semua kelompok. Ibu rasa jawabannya sudah sangat memuaskan. Gambar yang dibuat sangat menarik, sesuai dengan materi pembelajaran. Poster yang dibuat juga sangat menarik. Tadi menyimak ada beberapa materi dalam poster yang dibuat sama, tapi gambarnya berbeda, ya. Nah, itu karena kembali lagi ke
Oke, sudah kembali semua. Bagaimana perasaannya? Oke. Happy. Mari kita lanjut ya. Refleksi dari pembelajaran hari ini. Tadi ditanyakan bagaimana perasaannya? Senang, happy, bisa menggunakan AI sudah. Kita bisa tahu hal-hal apa saja yang kita bisa dapatkan dari AI, manfaat, terus bijak dalam menggunakan AI. Tidak boleh sembarang membagikan password, apalagi memberikan username dan password untuk orang asing. Sudah? Yang pertama untuk refleksi pembelajaran hari ini, tidak semua informasi dari AI benar. Jadi perlu kita lakukan verifikasi. AI bisa bias, makanya itu gunakan secara kritis. Jaga privasi data pribadi, jangan berikan informasi pribadi kepada orang lain, apalagi orang asing. Sudah? Dan yang keempat, AI untuk mendukung kreativitas, bukan menggantikannya. Ingat, AI tidak bisa menggantikan manusia. Sudah? Meskipun AI bisa menjawab segalanya, bisa membuat segalanya, AI tahu segalanya, tapi AI tidak bisa menggantikan manusia. Kita tetap membutuhkan masukan daripada orang lain. Sudah? Selanjutnya untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, Arjuna silakan baca kesimpulan yang pertama. Iya. AI membantu manusia berpikir lebih cepat, efisien, kreatif. Yang kedua, silakan Andika baca kesimpulan yang kedua. Pengoperasian dengan aplikasikan dan kolaborasi harus berlangsung berlandaskan etika. Yang ketiga, silakan Nona. Siswa harusnya menjadi pengguna cerdas AI dan bijak di era digital. Oke, jadi kesimpulan kita pada hari ini ada 3 ya. Seperti yang Ibu sampaikan, AI tidak dapat menggantikan manusia. Jadi bijak dalam menggunakan AI. Sudah? Untuk selanjutnya akan ada soal latihan pemahaman. Ibu akan ini soalnya. Untuk soal pemahaman ini akan Ibu bagikan linknya di grup. Pulang dapat dikerjakan masing-masing. Sudah? Setiap soal tidak terlihat, sorry. Setiap soal waktu pengerjaannya 30 detik. Sudah? Ada 10 nomor. Pulang dapat dikerjakan di rumah. Sudah? Oke, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk dengan materi yang baru. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kita kelas untuk mempersiapkan kelas. Duduk siap, gerak. Mengakhiri kegiatan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Siap salam.